Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Ya, pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di rumah teman saya, atau lebih tepatnya di rumah senior saya di dunia pengangguran ya. Karena saya juga banyak belajar dari beliau ya. Dan ini saya lagi ada di kediaman Babeh Udin ya. Ya, kebetulan untuk Babeh Udin ini lagi sangat sibuk sekali, jadi tidak bisa kita ajak untuk sesi tanya jawab. Namun semuanya sudah saya rangkum dan insya Allah saya kasih tahu sesuai dengan arahan beliau. Ya, jadi di sini saya mau kasih lihat video, ada 3 varietas yang ditanam tanpa greenhouse ya. Ya, namun bisa kita lihat untuk daun-daunnya ini masih cukup bagus ya. Padahal di sini di Purwokerto ya, 1 bulan terakhir ini sedang hujan terus-menerus ya. Jadi di sini ada Lorano, ditanam tanggal 5 Oktober 2021 ya. Jadi ini menggunakan sistem trellis ya. Ini untuk 3 pohon ini cuma makan tempat 4,5 meter ya. Kemudian untuk tingginya atau tinggi tersiernya ini 2 meter ya. Jadi ini menggunakan sistem tralis dengan pegangannya adalah pipa ya. Ini ada sen muskat juga. Tanggal tanamnya sama, 5 Oktober 2021. Ya, ini pipanya. Untuk tiangnya ada 3. Kemudian untuk pipa yang atas dan bawah ini menggunakan sambungan T dan sambungan L ya. Bisa dilihat. Ya, ini praktis sekali. Kemudian nanti untuk tersiernya tinggal dikasih tali jemuran yang kecil ya. Ya, ini untuk kondisi daunnya walaupun digembur hujan terus-menerus ini cukup bagus ya. Jadi untuk fungisidanya tentu saja tetap di spray ya, 1 minggu 2 kali karena ini musim hujan. Namun ada rahasia lainnya juga tentu saja. Ya, bisa dilihat kondisi pohonnya ini masih sangat bagus ya. Ya, kemudian untuk pupuk sendiri ini menggunakan AB Mix ya. Jadi AB Mix setiap hari 5 mili A dan 5 mili B dalam 1 liter air ya. Untuk cara membuat AB Mix sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi bisa teman-teman klik saja, nanti di akhir video sudah ada ya. Ya, ini nanti saya jelaskan satu persatu untuk varietasnya, kemudian rootstocknya menggunakan apa, dan juga pemupukannya juga. Bisa dilihat sekarang juga lagi hujan ya. Karena di Purwokerto ini 1 bulan terakhir ini hujan terus-menerus ya, hampir tiap hari. Dan ini tanpa greenhouse ya. Jadi tanpa greenhouse, kehujanan tiap hari dan kondisinya masih sangat bagus. Ya, saya review untuk pertama ini ada jenis linglong ya. Linglong ini ditanam tanggal 5 Januari, maksudnya 5 Oktober 2021. Jadi sekarang masuk di 4 bulan ya. Ya, ini dibuat tralis. Ini yang selalu saya bilang, untuk tanam anggur ini nggak perlu lahan yang luas-luas. Jadi 1,5 atau 1 meter pun jadi. Caranya tinggal dibikin tralis seperti ini. Kita belokkan menjadi sekunder, kemudian dibatasi. Ini pas di 1,5 meter ya. Kemudian tersiernya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi udah dieliminasi juga untuk tersier-tersier yang tidak terpakai ya.
Untuk jarak tersiernya ini masing-masing kurang lebih 1 jengkal. Kemudian ini adalah on root ya. Jadi linglong langsung on root ya. Kemudian ini ada Lorano, tanggal tanamnya sama 5 Oktober 2021. Kalau ini menggunakan rootstock RM ya atau Red Master. Ya, ini untuk tersiernya ada 8 ya. Stoknya ada 8. Kemudian untuk tinggi tersiernya ini sama 2 meter ya. Sudah dibatasi di 2 meter. Kalau yang ini ada Saint Muscat, tanamnya sama juga 5 Oktober 2021. Kalau ini tersiernya nggak banyak, tapi memang kalau Saint Muscat ini setahu saya emang dibuahkannya di bud ya. Ya, untuk kondisi daunnya cukup terkontrol ya. Jadi untuk fungisidanya masih tetap diberikan tentu saja. Tapi kalau untuk pemupukannya jelas di stop. Karena ini hujan terus menerus ya. Jadi selama 1 bulan ini tidak dipupuk ya. Ya, jadi untuk trik selanjutnya ini oleh-oleh ilmu dari Babe Udin ya. Ini pada saat awal-awal tanam ini menggunakan trichoderma. Ya, jadi untuk trichoderma ini adalah sebagai fungisida yang diberikan dari akar ya, atau kita spray, maksudnya kita kocor di bagian perakaran. Kemudian untuk pupuk hariannya menggunakan Abemic ya. Ya, jadi untuk trichoderma ini dikasih 1 sendok per 1 liter air, kemudian masing-masing pohon ini 200 ml. Dan 200 ml ini diaplikasikan selama 3 minggu, jadi 1 minggu sekali. Dan hanya 3 kali aplikasi saja dari awal tanam. Ya, jadi untuk trichoderma ini lebih pada fungisida yang diberikan di bagian perakaran untuk memberikan kekebalan terhadap pohon anggur ini dari serangan jamur. Ya, jadi selain fungisida yang disemprotkan langsung ke daun, ini juga di awal-awal tanam menggunakan fungisida yang memang diberikan melalui perakaran yang tujuannya untuk memperkebal tanaman-tanaman anggur ini dari serangan jamur ya. Ya, jadi untuk kondisi pohonnya masih cukup terjaga dan pemupukannya jelas di stop karena ini musim hujan. Karena memang hujan ini mengandung unsur nitrogen juga yang cukup banyak, jadi untuk pemupukannya jelas di stop. Jadi untuk teman-teman yang tanam anggur di tempat terbuka seperti ini atau tanpa greenhouse atau full sun full rain, ini pada saat musim hujan pemupukannya di stop dulu ya. Jadi yang dilanjut hanya fungisidanya. Ya, jadi fungisidanya mungkin lebih dipersering aja, mungkin seminggu bisa 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya, untuk media tanamnya ini adalah sekam bakar 3, sekam mentahnya 1, kemudian untuk pupuk kandangnya 1 juga. Jadi tanpa tanah ya ini ya. Ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.